Di layar Anda melihat seorang yang lumpuh bisa berjalan. Saksikan kisah selanjutnya. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara semua dalam channel Pastor DHI. Saudara bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, share. Jangan lupa tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengupload video di YouTube saudara. Terima kasih. Nah, sebentar kita akan melihat Pastor Andi Simon melakukan penyembuhan, di mana dia berdoa untuk orang stroke. Kalau tidak salah dari Surabaya, saudara. Di tepuk, ya. Tepuk-tepukan adalah metode. Tidak harus seperti yang tertulis di dalam Alkitab, misalnya mengambil tanah mengolesi atau minta maaf meludahi tanah mengaduk-ngaduk baru mengolesi dan lain-lain. Itu hanya metode, tergantung iman kita. Ya, jadi masalah metode, tidak bisa ada satu metode yang dipatok dari siapapun untuk mendikte orang lain dalam melakukan penyembuhan. Bahkan ada seorang kakek, ya, yang bertanya dan seolah-olah mencelah bahwa adakah tiap hari di dalam Alkitab murid Tuhan Yesus melakukan penyembuhan, saudara, ya. Tapi kita lihat coba di dalam Roma 15 ayat 9. Ayat 19. Oleh kuasa dan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh kuasa roh, demikianlah dalam perjalanan berkeliling dari Yerusalem sampai ke Ilirikum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Ini Rasul Paulus berkeliling dari Yerusalem sampai Ilirikum, berkeliling. Apakah bisa tiap hari? Bisa tiap hari, saudara. Tetapi tidak ada disambung di sana tiap harinya, ya. Jadi kalau misalnya kita bertanya tiap hari, ini adalah sesuatu hal yang menurut saya juga tidak fair, ya. Lalu kan Pastor Andi Simon juga bukan tiap hari. Cuma karena tiap hari ada keluar dari channel YouTube-nya, maka seolah-olah orang melihat tiap hari ada penyembuhan, ya kan? Waktu saya ke sana kan tertutup, saudara, itu IHS Balikpapan. Nah, inilah seorang kakek yang tidak fair, ya, dalam memberikan informasi dan terkesan memojokkan orang lain atau pelayanan orang-orang lain. Lalu di dalam Matius 9:35, saudara, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apakah bisa tiap hari juga? Bisa juga tiap hari Yesus berkeliling. Tapi di sini dijelaskan bahwa Yesus berkeliling. Jadi kalau kita berkeliling itu tidak ada masalah, saudara. Ya, entah mau tiap hari, ya boleh. Nah, kemudian di dalam Lukas 8 ayat 1, tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil kerajaan Elohim. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Ya, berkeliling, saudara. Jadi masalah berkeliling itu bisa tiap hari, bisa tidak tiap hari. Itu situasional. Kalau saya ngomong situasional, ada yang keberatan, ya. Lalu kan di dalam firman Tuhan yang lain dikatakan bahwa kalau seluruh apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya ditulis semuanya, ya, seluruh isi dunia ini tidak akan muat untuk menampung buku itu kalau ditulis semua. Jadi inti-intinya yang ditulis. Jadi mereka ini tidak mengerti pengembangan-pengembangan, ya, bagaimana ekspresi kita kepada Tuhan. Sama bertanya sekali lagi, saudara, adakah di dalam Alkitab bahwa bangunlah STT Trinity? Ada nggak? Bisa jawab nggak? Ketika kita bertanya balik tentang hal-hal yang kalau kita mau ngomong tentang Alkitab, kita menganggap diri paling benar baru menyatakan orang lain yang salah. Di mana dasarnya? Ya, si kakek dan si mbah mencela pelayanan orang lain. Saran saya, sudahlah. Kalian membangun pelayananmu sendiri, STT Trinity-mu, minta berkoar-koar, minta, ya, dibantu dari channelnya. Lalu mencela orang lain ketika diberkati, ya kan? Nggak fair lah. Nggak usah berkoar-koar. Bangun STT-mu, bangun channelmu, sampaikan firman Tuhan. Tidak usah sikut-sikut orang lain yang melayani, yang sibuk dengan melayani dan memberitakan firman Tuhan. Itu metode dia. Itu adalah tafsiran dia tentang Alkitab. Belum tentu juga kalau saya bilang tafsiran kalian paling benar. Kalian sedang memperbincangkan dan membahas isi otak dari para teolog-teolog. Kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Termasuk simbah juga dan kakek yang membahas itu siapa itu anjing-anjing yang dimaksudkan oleh Paulus. Kalau mereka itu menganggap bahwa menafsirkan bahwa anjing-anjing itu adalah penjilat. Dia hanya menafsirkan sebatas penjilatnya. Tetapi yang dimaksudkan Paulus anjing-anjing itu di dalam Filipi adalah
orang-orang Yudaisme yang tidak percaya tentang kekristenan pemberitaan Paulus. Itu sebabnya Paulus menganggap bahwa mereka itu orang yang paling najis. Paulus menganggap yang paling najis setara dengan anjing-anjing. Itu mereka. Bukan kepada orang-orang Kristen. Lah mereka ini sibuk seolah-olah membangun opini bahwa anjing-anjing itu adalah mereka-mereka yang pastor-pastor lah, menggunakan pastor-pastor. Padahal pastor itu adalah, dalam bahasa Inggris, saudara, itu adalah pendeta. Tapi kenapa kita nggak mau pakai pendeta? Itu terserah kita dong, ya. Masa mau dipaksakan? Dia kan juga pakai nama Crash pendeta di channel YouTube-nya. Ya kan, saya sudah jelaskan, saudara, ya. Jadi seperti itu kita harus fair lah. Nggak usah urusi orang lain. Saya melakukan semuanya ini, saya menanggapi ini karena bagian daripada menanggapi apa yang menjadi serangan-serangan mereka. Tidak ada salahnya. Itu saja, saudara. Kita langsung lihat apa yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon. Luar biasa. Apa? Ntar lagi. Baru datang di Surabaya. Jam 9 pagi. Hari ini tanggal berapa ini ya? 18. Cheese! Saya perintahkan kau insisten. Berdirilah. Oke, sini. Ya. Yesus kan, mulai hari ini jalanlah, sehatlah, normal lah. Jalan. 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 Dari sini. Mulai hari ini